Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi Papan Score menggunakan framework yang sudah terkenal, yaitu framework Flutter. Jadi, pada aplikasi ini ada 3 pertandingan yang akan ditampilkan, yaitu pertandingan bola, badminton, dan permainan bola basket. Jadi pada menu utama tampilannya seperti ini, yang berisi card dengan gambar di dalamnya, lalu ada title di bawahnya. Lalu jika kita klik card soccer, di sini maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ada 2 tim di sini yang akan berlaga, yaitu tim home dan tim away. Home adalah tuan rumah dan away adalah penantangnya. Lalu di sini juga akan tampil angkanya atau counternya. Lalu di sini juga ada fungsi untuk menambah skor jika pemain mencetak gol. Di sebelah kiri ada button untuk merestart kembali angkanya dari 0 ketika pertandingannya sudah selesai atau kita ingin memulai pertandingan baru. Lalu di sini juga terdapat timer atau waktu. Jadi ketika permainan sudah dimulai, maka kita klik di sini button start-nya. Maka waktunya akan berjalan. Lalu ketika kita ingin memberhentikan pertandingan, kita bisa klik button stop di sini. Jika terjadi kendala dalam pertandingan seperti pemain sedang cedera atau sebagainya. Lalu ketika pertandingan sudah selesai, maka kita akan bisa menentukan siapa yang menang dari pertandingan tersebut. Lalu selanjutnya yang kedua, untuk pertandingan badminton itu sebenarnya hampir sama. Hampir sama seperti pertandingan bola. Tapi yang berbeda di sini adalah di sini tidak ada waktunya. Jadi karena permainan badminton itu adalah permainan skor, bukan permainan waktu, jadi kita tidak menggunakan timer di sini. Jadi tidak ada button untuk start atau stopnya. Untuk permainan basket, jika kita melihat aturan pada Federasi Basket Indonesia, itu waktunya adalah 10 menit kali 4 set. Maka dari itu kita setting di sini waktunya 10 menit. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Jadi selanjutnya untuk membuat aplikasi Flutter, kita harus membuat folder terlebih dahulu. Seperti di video ini, saya membuat projectnya di dalam folder Flutter. Lalu buka folder ini menggunakan VS Code. Lalu ketika sudah terbuka seperti ini, kita akan membuat project baru dengan cara menekan tombol Ctrl Shift P. Lalu di sini kita bisa membuat project baru dengan memilih Flutter New Project. Kita enter di sini, lalu kita pilih di sini yang application. Lalu di sini kita pilih foldernya karena kita ingin membuat folder barunya. Di sini langsung kita button ini saja, kita beri nama di sini scoreboard underscore apps, lalu enter. Maka di sini Flutter akan membuatkan kita dependensi yang akan dibutuhkan untuk kita jalankan dalam project Flutter kita. Untuk menjalankannya, di sini kita cukup menekan tombol F5, tetapi tergantung laptop kalian. Jika kalian menggunakan laptop atau PC, kalian pastikan dulu harus menekan tombol Fn dengan F5 atau F5 saja. Jika kalian sudah bisa membukanya dengan F5, maka kalian tidak perlu menekan bersamaan tombol Fn.
Jadi kita tekan saja di sini F5, maka akan melaunching aplikasi kita. Jika muncul seperti ini, berarti kita belum memilih device mana yang akan kita gunakan sebagai tampilan dari aplikasi mobile kita. Lalu kita klik tab yang ada di sini di bawah kanan untuk memilih device. Lalu kita pilih di sini emulator yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan Pixel 3a API 34 extension level 7x8664, lalu kita klik di sini. Lalu tunggu sampai emulatornya terbuka. Seperti ini. Lalu jika sudah terbuka seperti ini, kita pilih tab di sebelah kiri, itu akan ada run and debug. Lalu kita klik saja di sini. Lalu kita tunggu sampai Flutter-nya memunculkan tampilan di aplikasi mobil kita. Mungkin di sini prosesnya agak cukup lama, jadi mungkin akan saya skip dulu di bagian ini sampai proses dari tampilannya terbuka di aplikasi mobile. Tampilan dari main.dart yang baru kita buat. Jika sudah muncul di aplikasi mobile kita, maka tampilannya akan seperti ini. Akan tampil Flutter Demo Homepage, yang itu adalah bawaan dari aplikasi Flutter kita. Maka dari itu kita harus mengubahnya karena kita akan membuat aplikasi papan sekolah. Caranya kita hapus di sini dari bagian kelas My App sampai ke bawah. Lalu kita ketik di sini STL. Kita ubah nama kelasnya menjadi My App. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu ketika sudah seperti ini, kita bisa mengetikkan di bawah sini materi app. Lalu setelah itu kita bisa ketik di sini home, lalu scaffold. Setelah itu kita bisa membuat app bar di sini. App barnya kita bisa buat dengan widget app bar. Kalau kita pilih di sini dari title, aplikasi yang akan kita buat dengan widget text. Lalu kita kasih di sini nama aplikasi kita yaitu Scoreboard Apps. Maka akan tampil di sebelah kanan tampilan dari aplikasi kita yaitu Scoreboard Apps, tetapi masih ada debugnya di sini. Maka dari itu kita harus hilangkan itu dengan cara mengetik di sini debug show checked mode banner. Kita setting ke false, lalu kita save, maka akan berubah di sebelah kanan. Tetapi jika kita mau mengubah dari backgroundnya, kita ubah di sini backgroundnya menjadi misalkan hitam. Kita ketik di sini colors.black. Kita enter lalu kita save, maka di kanan akan berubah menjadi hitam apple-nya. Lalu setelah itu kita buat di sini body. Karena kita ingin membuat halaman utama, maka kita buat di sini widget baru yang namanya main page. Lalu kita buat halaman utamanya di bawah sini dengan mengetikkan STL lagi. Lalu kita ubah namanya menjadi main page seperti ini. Lalu di bagian sini kita ubah menjadi scaffold seperti itu. Sebelumnya scaffold yang di atas kita hapus dulu, lalu kita ubah menjadi main page di sini karena kita akan menggunakan service scaffoldnya di sini. Lalu setelah itu setelah kita membuat scaffold di sini, lalu kita bisa setting di sini app bar-nya yang tadi. Kita bisa kasih app bar, lalu kita setting app bar-nya itu seperti yang tadi. Title-nya kita setting dengan teks dengan nama Scoreboard Apps. Lalu background color-nya menjadi black. Color black.
Lalu setelah seperti ini kita ubah di bagian sini, kita berikan sini body. Body itu adalah halaman yang ada di bawah app bar. Kita bisa kasih di sini misalkan padding untuk memberikan jarak kanan kiri dan atas bawah. Paddingnya kita berikan di sini, padding insert dot symmetrical, kita berikan vertikalnya di sini 12, lalu horizontalnya 10. Lalu setelah itu kita buat di sini childnya, kita berikan widget list view. Setelah itu, setelah kita berikan widget list view, kita bisa buat foldernya atau isinya. Yang pertama kita akan membuat di dalamnya itu gesture detector. Jadi widget gesture detector ini adalah widget untuk kita menerima gesture dari user ketika kita membutuhkan trigger gitu. Di sini saya menggunakan trigger on tap. Jadi ketika user menyentuh atau mengeklik widget kita, maka kita akan menjalankan sesuatu fungsi. Lalu kita setting di sini kosong dulu seperti itu. Lalu setelah itu childnya kita berikan teks di sini, misalkan soccer. Seperti itu. Maka di sebelah kanan akan tampil juga soccer. Setelah itu kita copy ke bawah menjadi 3 bagian. Kita butuh soccer, badminton, dan basketball. Nah, jika sudah seperti itu, kita akan membuat custom card agar kita bisa menampilkan card-card yang kita mau tampilkan. Caranya adalah kita ketik di sini STL lagi, lalu kita berikan nama custom card. Seperti itu. Lalu setelah itu kita membutuhkan 2 parameter di sini, yaitu final string title. Kita membutuhkan parameter title atau judul. Lalu kita membutuhkan parameter image yang bertipe string. Lalu kita bisa output parameternya ke sini dengan cara required this dot title, lalu kita command lagi di sini, kita ketik required this dot image. Itu. Lalu kita bisa buat di sini, kita return widget card di dalamnya. Kita berikan childnya itu padding, jadi berikan jarak dulu. Setelah itu kita berikan paddingnya seperti tadi, edge insert symmetrical. Vertikalnya kita setting 14, lalu horizontalnya kita setting 10. Setelah itu di dalamnya kita berikan child lagi kolom. Yang di dalam kolom kita mempunyai children yang berisi kontainer, lalu berisi child, yang di dalam childnya ada image.asset, jadi kita bisa menaruh gambar yang parameternya adalah image yang tadi kita sudah buat. Lalu kita setting juga width-nya menjadi 330 dan height-nya kita setting ke 200, lalu width-nya kita setting ke box width cover agar gambarnya memenuhi kontainernya. Lalu di bawah kontainer kita berikan teks.
Ini kita berikan teks dengan parameternya itu title. Ini kita bisa styling di sini. Stylingnya kita bisa setting dari text style, lalu di dalamnya kita setting font size-nya ke 25, warnanya colornya ke colors.blue 900, agak gelap, warnanya gelap. Setelah itu kita setting font weight-nya ke 500. Oke, setelah cardnya sudah jadi, kita bisa taruh di card sini. Kita bisa ketikkan di sini custom card. Kalau kita butuh parameternya, title, di sini kita kasih aja soccer match. Lalu image-nya kita kosongkan saja dulu. Lalu ini kita copy. Sebentar, kita copy ini. Taruh di sini. Lalu juga taruh di gesture detector yang di bawahnya. Kalau ketika kita refresh, maka tampilannya akan berubah seperti itu. Karena kita belum memasukkan gambarnya, kita ubah sementara dulu. Kita ubah sementara dulu namanya. Yang ini adalah badminton. Lalu yang ini adalah basketball. Itu. Jika belum berubah, kita klik di sini restart. Tunggu sampai berubah. Ya, jika sudah berubah, kita bisa memasukkan aset-aset kita. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa aset seperti gambar basketball, soccer, dan badminton.png. Kita akan memasukkan ke dalam aplikasi mobile kita. Caranya adalah kita buat di sini folder baru bernama images. Lalu kita bisa drag aja ke sini folder aset kita yang berisi badminton.png, basketball.png, dan soccer.png. Lalu untuk memasukkan gambar tersebut kita harus mendaftarkannya pada pubspec.yaml. Ini kalian cari aja ke bagian assets, lalu kalian uncomment di sini. Ya udah, kalian ubah sesuai dengan nama file image dari folder kalian. Di sini saya punya soccer.png, maka itu saya memasukkan soccer.png. Lalu di bawahnya kita masukkan juga badminton.png. Lalu di bawahnya kita masukkan basketball.png. Setelah kita mendaftarkan image-nya pada pubspec.yaml, kita bisa menaruh image kita di dalam card kita, custom card kita. Caranya adalah kita ketikkan images/soccer.png. Yang badminton match juga sama, images/badminton.png. Lalu yang ini adalah images/basketball.png. Kita save. Tunggu sampai tampilannya berubah. Sambil menunggu tampilannya berubah, kita bisa membuat routingnya terlebih dahulu. Caranya adalah kita buat di sini routes, lalu kita buat seperti ini. Kita ketikkan routes yang ingin kita masukkan. Yang pertama adalah /soccer. Kita buat di sini konteks. Arahnya adalah ke soccer page.
Lalu kita bisa tulis lagi di bawahnya ada 3 footing, yaitu yang kedua ke bagian badminton. Ini kita ubah juga ke bagian badminton page. Lalu yang ketiga itu kita ubah ke basketball. Yang ini juga kita ubah konteksnya ke basketball page. Lalu karena masih error di bagian sini, kita bisa buat dulu dalam folder lib, kita bisa buat folder pages yang di dalamnya ada tiga file, yaitu .page, soccer.dart, lalu ada badminton.dart, lalu ada basketball.dart. Di dalam file-file ini kita akan membuat widget-widget baru. Maka dari itu kita membutuhkan material.dart terlebih dahulu. Kita import ke sini. Lalu kita ketik STL di sini dengan nama sesuai konteks yang tadi kita sudah buat. Lalu kita buat juga di sini. Import sama seperti tadi. Kita buat STL di sini, kita ketik badminton page. Lalu yang satunya lagi kita buat juga STL yang namanya basketball page. Lalu karena di sini masih merah, kita klik aja di sini, mengetik dengan kalian menekan Ctrl spasi, maka akan muncul highlighter di sini yang menunjukkan soccer page. Maka kita enter aja. Maka di sini akan import otomatis page yang sudah kita buat tadi. Sama seperti yang lainnya, kita lakukan hal yang sama. Sudah. Nah, jika gambar kalian belum muncul di sini, maka saya sarankan kalian untuk stop aplikasinya dulu, lalu kalian jalankan ulang aplikasi mobile kalian dengan cara memilih tab di kiri ini dan debug, lalu kalian klik run and debug lagi. Karena ini prosesnya agak cukup lama, akan saya skip jika aplikasi mobilenya sudah terbuka. Oke, jika sudah muncul tampilannya seperti ini, maka kita bisa lanjut membuat aplikasi kita. Pastikan tampilan kalian sudah seperti ini. Lalu kalian coba klik di sini, belum bisa berpindah halaman. Maka dari itu kita akan membuatnya nanti. Lalu sekarang kita akan merapikan sedikit di bagian teksnya. Jadi ini di dalam kolom ini kita bisa setting cross axis alignment-nya ke start. Lalu kita save, maka tulisannya akan menjadi ke depan seperti ini. Lalu saya ingin menambahkan jarak di sini dengan cara menulis size box. Size box kita berikan height-nya itu 10. Jadi akan ada jarak di antara gambar dan tulisan. Lalu juga kita akan menambahkan size box di sini di tiap gesture detector agar tiap-tiap cardnya mempunyai jarak sebanyak 10. Lalu setelah itu di sini kita bisa copy saja ke sini. Lalu kita copy juga ke sini. Maka akan ada jarak antar cardnya. Setelah jadi tampilan seperti ini, kita bisa membuat
Di dalam gesture detektornya kita bisa mengarahkan ke halaman yang sudah kita buat tadi. Kita akan buat di sini di dalam on tab. Jadi ketika user menekan card kita, kita bisa memindahkan halamannya dengan cara mengetik navigator dot push name, lalu konteks, lalu root name-nya kita ubah ke yang tadi kita buat di atas, yaitu software. Lalu kita berikan di sini titik koma. Gitu. Lalu on tab ini kita copy, kita pastekan ke gesture detector yang bawah. Kita ubah routingnya di sini ke badminton. Lalu maaf, sebelumnya yang on tab ini harusnya kita copy ke atas dulu, karena ini tadi kita berikan soccer. Kita taruh di sini. Nah, yang ini kita berikan badminton. Lalu di sebelah sini kita berikan routingnya basketball. Nah, jika sudah seperti ini, maka aplikasi kita sudah bisa diklik di bagian cardnya. Di sini maka akan berpindah ke bagian kosong, karena di software.tar kita setting ke placeholder, yang dimana placeholder itu bentuknya seperti ini. Kita balik ke badminton, juga sama ke placeholder, atau jika ke basketball, maka tampilannya juga akan ke placeholder. Lalu sekarang kita sudah bisa membuat bagian soccer dari aplikasi kita. Caranya adalah di sini kita buat dulu, kita ubah dulu ke stateful widget, karena di soccer.dart ini kita membutuhkan banyak interaksi, kita membutuhkan yang namanya stateful widget, atau kita secara cepat kita bisa ketik stf seperti ini, stateful widget. Kita berikan nama soccer page. Lalu kita masuk ke bagian soccer match-nya di sini. Lalu kita bisa ubah di sini. Kita ubah di sini di bagian placeholder-nya. Kita bisa return scaffold. Kita bisa ubah di sini app-bar-nya. Jadi app-bar-nya dengan widget app-bar. Lalu kita kasih title di sini. Kita berikan tag. Kita berikan judulnya di sini soccer match atau pertandingan bola. Lalu background-nya kita ubah ke colors black. Jika kita save, maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita klik tombol kembali di sini, kita akan kembali ke halaman utama. Jika kita klik ke soccer match, maka akan ke halaman soccer match. Lalu kita bisa copy ini ke halaman kita yang lain dengan cara kita pastekan ke sini, lalu kita ubah bagian sini menjadi badminton page, lalu kita ubah di sini menjadi badminton match, lalu yang basketball ini kita ubah juga dia menjadi stateful widget, yang judulnya kita bisa ubah menjadi basketball match. Maka dari itu sekarang kita bisa menampilkan masing-masing dari halaman kita. Ada soccer match, badminton match, dan juga basketball match. Seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke bagian soccer.tar. Di sini yang pertama kita akan buat adalah bagian bodinya. Terlebih dahulu di bagian body di sini karena masih kosong, kita buat di sini
yang di dalamnya itu ada children-nya. Kita bisa kasih kontainer dulu pertama, lalu decoration-nya kita kasih decoration image yang image-nya itu berasal dari aset image yang bisa kita masukkan di sini dari image kita yang tersebar tadi. Lalu kita kasih koma di sini. Oh iya, sebentar, ada yang salah. Sebelum masuk ke decoration image, kita berikan di sini box decoration. Lalu di dalamnya kita bisa berikan image dari decoration image yang image-nya itu berasal dari aset image. Yang aset image-nya kita bersumber dari images/soccer.png. Lalu ketika kita save, maka akan hasilnya akan seperti itu. Kita bisa setting juga di sini boxnya atau box width di sini namanya menjadi cover. Maka dia akan memenuhi satu layak kita. Setelah kita membuat kontainer, kita bisa membuat kontainer lagi di bawahnya yang berisi color. Kalau kita berikan di sini colors.black, yang akan menutupi gambar kita tadi. Lalu kita berikan with opacity. Ini opacity-nya kita kurangi menjadi 0.7. Kita save, maka tampilannya akan menjadi agak gelap seperti ini. Setelah itu kita akan membuat tampilan keseluruhannya. Setelah kita memberikan background, lalu kita membuat tampilan keseluruhannya. Yang pertama kita akan buat tampilan padding, lalu di dalamnya kita bisa berikan paddingnya itu insert symmetric. Kita atur vertikalnya saja 30. Lalu di dalamnya kita membutuhkan kolom. Lalu kita berikan di sini children-nya. Kita berikan di sini teks terlebih dahulu. Kita beri nama home. Kita share, kita lihat di situ, maka akan tampil home. Lalu bisa kita kasih style di sini dengan mengetikkan style, lalu text style. Kita berikan di sini font size 25. Lalu color-nya kita berikan colors.white atau warna putih. Jika di-save, maka akan seperti itu hasilnya. Lalu di bawahnya kita, setelah widget text, kita akan membuat widget row di sini. Yang di dalamnya kita bisa setting dia main axis-nya itu space around. Lalu di children-nya kita buat 2 button. Ini kita buat elevated button. Di elevated button itu kita membutuhkan 2 parameter. Yang pertama, ketika ditekan, maka kita akan menjalankan sesuatu fungsi, tapi kita akan kosongkan dulu.
Lalu kita bisa atur juga teksnya. Child dulu. Karena kita mau menggunakan icon button kita, maka kita ketik icon yang di dalamnya ada icons dot restart yang size-nya itu 50. Ketika kita save maka akan tampil seperti itu. Lalu kita akan membuat shape-nya itu bisa setting style-nya dengan mematikan style, lalu fade button, style from, kita berikan padding insert.all 12, kita save dulu, lalu kita setting shape-nya itu ke circle border seperti itu. Lalu kita bisa setting juga bagian background color-nya menjadi color standard 900, maka akan menjadi tombol yang seperti kita inginkan sebelumnya. Kita bisa copy dua button ini menjadi dua seperti ini, maka akan menjadi dua button di sebelah kanan dan kiri. Tetapi yang di sebelah kanan kita ubah ikonnya menjadi icon plus, atau kita menggunakan icon add di sini, maka akan muncul seperti itu. Oke, selanjutnya kita juga harus membuat teks di sini. Kita ketik dulu di sini kosong. Lalu kita ubah di sini teksnya. Style. Lalu font size-nya kita ubah menjadi 150 misalkan. Lalu warnanya kita ubah menjadi colors.white. Kita save, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita bisa copy bagian ini dari bagian teks ini ke bawah. Kita paste di sini. Kita save, maka akan menjadi seperti ini tampilan. Ada home dan home. Lalu teks yang home itu kita ubah menjadi away. Tapi agar tampilannya lebih menarik, kita tampilkan juga menjadi away-nya menggunakan huruf kapital. Lalu yang di atas kita ubah menjadi home juga, tapi dengan menggunakan huruf kapital. Seperti itu. Lalu agar tampilannya lebih menarik, kita ubah di padding ini, di kolom menjadi space gitu. Seperti itu. Maka tampilannya akan menjadi rapi seperti di aplikasi mobile kita. Lalu sebelum kita lanjut, kita ubah dulu semua tampilannya menjadi mirip seperti ini. Kita copy ini ke bagian badminton. Lalu kita ubah di sini menjadi badminton page. Lalu yang basketball page-nya kita ubah juga. Nah, sekarang jika kita cek pada bagian badminton,
ini maka akan mengikuti tampilan pada software page. Kita ubah dulu di sini bagian teksnya menjadi badminton page, badminton match. Lalu bagian aset image-nya kita ubah menjadi badminton.png. Maka tampilannya akan seperti itu. Di bagian basketballnya itu kita ubah menjadi basketball match. Lalu aset image-nya kita ubah menjadi basketball.png. Maka jika kita lihat tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Baik, setelah jadi tampilan seperti ini, kita bisa membuat tampilan timernya. Kita bisa meletakkan tampilan timernya di atas away ini. Kita buat di sini row. Kita juga bisa naruh di sini children-nya, container, kita taruh di sini kontainernya. Di dalam kontainer kita berikan decoration terlebih dahulu. Berikan box decoration, lalu kita berikan border, lalu gradient all, warnanya kita bisa setting ke white. Lalu setelah seperti ini, di dalam kontainer kita bisa buat padding. Nah, di dalam padding kita bisa buat paddingnya itu adds inset.all, delapan. Nah, setelah itu di dalamnya kita bisa berikan teks. Yang di dalam teksnya kita bisa tulis seperti ini, 00, 00, 00, 00, seperti ini. Lalu styling teksnya bisa kita ubah. Tekstilnya kita ubah font size-nya menjadi 25. Juga color-nya menjadi colors white. Maka tampilannya akan menjadi seperti itu. Lalu setelah itu kita akan membuat dua button lagi. Yang pertama, di bawah kontainer kita akan membuat elevated button. Yang di dalamnya itu ada fungsi on press-nya. Kita kosongkan dulu untuk sekarang. Lalu bisa kita kasih child di sini, child text. Yang parameternya start. Lalu jika kita save, akan tampil seperti itu. Setelah itu kita setting dulu di sini tekstilnya. Kita tulis di sini style. Lalu kita berikan font size itu sebesar 20. Jadi sebelum itu di elevated buttonnya kita berikan style terlebih dahulu. Kita berikan style elevated button dot style form. Background colornya kita berikan warna dia colors dot add 900.
Kalau PD-nya kita beri ya sin setup 15, maka tampilannya akan seperti itu. Kalau selanjutnya kita buat satu button lagi, oke aja elevated buttonnya ke bawah, kita save, lalu kita ubah elevated buttonnya menjadi teksnya kita ubah menjadi stop itu. Lalu di bagian row sini kita ubah main axis alignmentnya menjadi space round. Nah, maka akan tampilannya berubah menjadi seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat semua fungsional dari aplikasi Squad kita. Kita harus membuat variabel terlebih dahulu. Cara membuatnya itu adalah di dalam sini kita bisa membuat variabel integer home score, kita setting ke 0 dulu, lalu integer away score kita setting ke 0, lalu kita kasih boolean di sini is timer running, jadi apakah waktunya berjalan, itu kita setting false dulu. Lalu kita juga variabel minutes kita setting ke 0 terlebih dahulu, lalu kita setting seconds-nya ke 0 juga. Lalu di sini juga kita membutuhkan variabel timer, lalu kita tulis seperti ini. Nah, variabel timer ini kita akan import dari Dart asynchronous seperti itu. Maka di sini tidak akan tampil error lagi. Selanjutnya kita akan membuat beberapa fungsi seperti fungsi increment home score, lalu kita set state di sini, home score-nya kita increment. Lalu setelah itu kita bisa buat fungsi restart home score yang kedua, copy kita paste di sini, kita tulis fungsinya itu restart home score. Jadi kita bikin sebuah kondisi di sini, jika home score-nya lebih dari 0, maka kita setting home score-nya menjadi 0. Lalu itu yang untuk bagian home. Selanjutnya untuk bagian away scoring-nya kita buat fungsi yang sama, tapi kita ubah namanya saja. Kita ubah di sini away home score. Lalu di sini kita ubah variabelnya ke away score. Yang ini kita bisa ubah menjadi away score. Lalu kita ubah ini variabelnya menjadi away score. Ini juga kita ubah menjadi away score. Lalu untuk menjalankan timer kita juga butuh fungsi start timer. Jadi fungsinya seperti ini. Jika timer running sama dengan false, atau jika waktu tidak berjalan atau timer tidak berjalan, maka kita setting timer runningnya menjadi true. Lalu selanjutnya kita bisa setting di sini timernya sama dengan timer.period. Lalu kita bisa setting duration-nya. Kita bisa setting duration-nya itu ke second, detiknya
kita setting 1, lalu di dalam timer sini kita bisa setting seperti ini. Jika menit sama dengan 0 dan detik sama dengan 0, maka timer cancel dan is timer runningnya kita ubah menjadi false. Lalu kita bikin kondisi lain. Seconds sama dengan 0, maka kita bisa set state. Jika second sama dengan 0, maka kita bisa set state di sini. Minutes-nya berkurang, lalu seconds-nya berubah menjadi 59. Lalu kita bikin satu lagi kondisi. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kita bikin set state lagi. Kita bikin detiknya yang berkurang. Seconds min. Lalu selanjutnya kita akan membuat fungsi stop timer untuk memberhentikan timer yang kita buat. Jadi fungsinya seperti ini, sangat simpel. Jika timer running sama dengan true atau jika timer running saja, kita bisa setting timernya itu ke cancel, lalu is timer runningnya kita setting false, seperti itu. Lalu untuk menjalankan fungsi-fungsi tadi, kita bisa ubah di button-button yang sudah kita buat. Yang pertama itu kita masuk ke elevator button yang restart. Kita bisa ketik di sini restart home floor. Lalu kita kasih titik koma. Lalu di button add kita juga berikan di sini fungsi increment. Nah, untuk mengeceknya kita ubah di bagian teksnya menjadi home score. Sebentar, kita ubah menjadi coba jalankan. Di sini fungsinya akan berjalan. Kita akan terapkan juga pada bagian away. Di bagian sini kita berikan fungsi increment away score. Sebentar. Increment away score kita belum membuatnya ternyata, jadi kita harus membuatnya terlebih dahulu. Kita bisa copy yang ini. Ini kita sudah menjadi increment away score. Lalu yang di bawah kita bisa ubah sekarang menjadi increment away score titik koma. Maaf, yang ini adalah restart away score titik koma. Lalu yang di bawah adalah increment away score. Lalu yang di sini ini kita ubah menjadi away score. Kita coba jalankan. Nah, di situ fungsinya sudah berjalan. Lalu setelah itu kita akan coba menjalankan fungsi timernya
kita setting di button startnya dulu. Di button start kita bisa setting di sini. Jika kita klik, maka kita akan menjalankan fungsi start timer. Lalu jika kita stop, kita akan menjalankan fungsi stop timer. Selanjutnya yang harus kita ubah pada bagian teks. Tunggu. Selanjutnya di bagian teks sini kita bisa ubah seperti ini. Minutes to sebentar, bukan seperti itu. Kita bisa tulis seperti ini. Minutes to string. Lalu kita bisa kasih paragraf 2,0 seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa tulis lagi seperti ini. Lalu sebelah kanannya kita tulis seconds dot string dot paragraph 2,0 seperti ini. Lalu coba kita jalankan fungsinya. Belum berjalan, maka dari itu kita harus setting dulu timer awalnya. Kita setting menitnya ke 45 menit karena ini adalah pertandingan bola. Belum berubah. Coba kita restart. Lalu setelah kita restart, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu kita coba jalankan fungsi startnya, maka detiknya akan berkurang seiring waktu berjalan. Kalau kita coba fungsi stopnya, nah maka di sini waktunya akan berhenti. Gitu. Lalu kita bisa terapkan konsep ini pada semua page pada aplikasi kita. Kita terapkan dulu ke basketball match. Kita terapkan di sini. Kita ubah dulu atasnya. Kita ubah menjadi basketball page. Seperti itu. Jadi setelah itu lalu kita ubah di bagian gambarnya dulu. Kita ubah ke badminton.png. Basketball maksud saya, maaf. Basketball.png. Lalu teksnya kita ubah jadi basketball match. Lalu selanjutnya yang harus kita ubah adalah menitnya, karena sesuai dengan aturan Federasi Basketball Indonesia, pertandingan basket itu diberi waktu 10 menit dikali dengan 4 set. Jadi kita setting di sini 10. Lalu kita restart di sini jika belum berubah. Kita coba restart. Lalu kita balik ke basketball match-nya. Nah, maka di sini akan berubah menjadi 10 menit. Kita coba jalankan. Sudah berjalan. Kita stop. Dia berhenti. Lalu kita bisa terapkan ini juga ke bagian badminton.com. Kita coba badminton match. Lalu kita ubah bagian sini menjadi
badminton page. Lalu kita tidak membutuhkan dua timer ini, dua fungsi timer ini, maka kita hapus. Setelah itu kita hapus library dart.async-nya. Lalu kita juga tidak membutuhkan timer seperti ini, variabel timernya. Lalu kita juga harus mengganti ini menjadi badminton match. Lalu selanjutnya image-nya juga kita harus ubah menjadi badminton.png. Lalu karena dia masih error di sini, kita harus menghapus row-nya dari timer kita. Kita sudah tidak membutuhkannya lagi di sini. Ya. Lalu kita harus ubah juga di bagian padding sini. Kita ubah menjadi space round. Maka tampilannya akan menjadi lebih rapi. Ya. Jadi itulah tutorial dari aplikasi Scoreboard App yang digunakan untuk menghitung skor dari para pemain di olahraga tertentu. Bagi kalian yang ingin mencoba untuk membuat aplikasi ini, kami sarankan untuk mendownload asset image yang diperlukan di deskripsi video di bawah ini. Atau jika kalian ingin mendownload project aplikasi ini yang sudah selesai, kami juga telah menyediakan link GitHub yang bisa kalian download di bawah ini. Mungkin cukup sekian dari tutorial pembuatan aplikasi papan skor ini. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar membuat project aplikasi Flutter. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan tinggalkan like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time.